jujur aku kepingin sebenarnya ngedenger capres-capres pada ngaji. Jujur, saya tuh pengen banget sebenarnya tuh ngedenger Kartika Putri ngaji. Kayaknya tuh suaranya tuh merdu banget. Secara dia kan udah hijrah ya, alhamdulillah. Apalagi dia tuh udah nikah sama Habib. Pastinya diajarin sama Habib gimana caranya ngaji yang baik dan benar. Mungkin sekarang udah sering hatam Al-Quran. Atau sekarang udah bisa hafal Al-Quran. Kalau menurut saya nih Mbak ya, Mbak kasih contoh tuh untuk paslon. Siapa tahu ada paslon ya gak bisa ngaji, Mbak bisa ajarin, Mbak bisa koreksi tuh ya. Kata Mbak kan katanya Mbak ide ini muncul karena lihat salah satu presiden Turki yang ngajinya tuh indah banget, merdu banget ya. Saya mau tanya Mbak, itu presiden Turki itu suka nyinyir gak? Suka menyebarkan kebencian gak? Atau nyerang personal? Gak ada masalahnya. Mbak memberikan ide yang brilian. Memilih calon presiden itu hanya bisa ngaji dengan suara yang merdu. Gak salah Mbak Ma. Tapi ingat Mbak, Mbak kan bilang kalau misalnya mayoritas di Indonesia itu agamanya Islam, bahkan di dunia. Tapi ingat Mbak, negara kita itu bukan negara Islam. Kita Bhinneka Tunggal Ika. Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana di dalamnya ada beberapa agama selain Islam. Lagian ya Mbak ya, walaupun Indonesia itu mayoritasnya Islam, gak semuanya orang Islam itu bisa ngaji Mbak. Itu Islam loh Mbak. Apalagi yang non-Islam, mereka jauh lebih gak paham, gak ngerti gimana membedakan paslon yang bisa ngaji atau enggak. Kalau misalnya kayak begini, berarti Mbak menggiring opini untuk memilih salah satu paslon yang bisa ngaji dengan suara merdu. Itu artinya kan udah politik identitas Mbak. Sudah mau memecah belah negara ini. Mbak tahu kan, Pancasila, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang adil dong Mbak. Di sini kan banyak yang bukan agama Islam juga. Hargain dong mereka. Lucu deh si Mbak ini, masa alergi sama ngaji? Ya enggak lah, mana ada alergi ngaji. Yang ada juga alergi kulit Mbak. Jangan ditakut-takutin Mbak. Kalau misalnya gak milih paslon yang gak bisa ngaji, nanti masuk neraka. Kasihan atuh Mbak, ditakut-takutin kayak begitu pakai politik agama. Soal surga dan neraka mah itu mah amal ibadah kita, urusan ibadah kita mah hanya kita sama Tuhan yang tahu. Gak usah dihubung-hubungin sama paslon Mbak. Belum tentu Mbak paslon yang kita pilih itu yang kelihatannya tuh beriman soleh, itu belum tentu, bisa jadi munafik. Masa Mbak memilih paslon aja hanya dari salah satu alasan bisa ngaji? Kalau misalnya menurut saya nih Mbak, kalau misalnya milih paslon itu harusnya dilihat dari berbagai sudut pandang. Contohnya, bisa karena ngajinya bagus, bisa karena akhlaknya bagus, kepribadiannya bagus, rekam jejaknya bagus ya. Kemudian bisa karena dia banyak menolong orang juga bisa. Hak kita Mbak menilai itu dari berbagai macam sudut pandang. Tapi kalau menurut saya jangan satu sudut pandang aja, biar sedikit agak luas gitu sudut pandangnya ya. Nah Mbak, gimana kalau misalnya kita lihat fakta yang ada di luaran? Kiai, ustadz yang memperkosa anak didiknya. Padahal mereka tuh jago banget Mbak, ngajinya bahkan merdu suaranya. Itu gimana Mbak konsepnya? Jadi kita nggak bisa nilai dari satu sisi aja. Kita nggak bisa lihat casing luarnya aja. Bisa aja orang tersebut munafik. Apa yang dia perlihatkan dengan hatinya berbeda. Kita kan diajarin Mbak di agama, ciri-ciri orang munafik itu seperti apa. Jadi pertanyaan saya nih Mbak, gimana kalau misalnya pinter ngaji nih Mbak ya, tapi selalu nyinyir Mbak, atau selalu menyebarkan kebencian, memfitnah, mencaci maki, bahkan menzolimi, atau suka flying victim gitu, juga suka teriak-teriak curang Mbak. Tapi ada paslon yang memang ngajinya tuh gak begitu pintar, tapi akhlaknya tuh baik banget Mbak, suka menolong, sedekahnya banyak, gak mau dipublish, dihina pun sabar aja, mempersatukan rakyat Indonesia, dirangkul semuanya. Mau milih yang mana Mbak? Tetap milih yang ngaji tapi akhlaknya seperti itu. Loh, kok Mbak seuzon sih sama paslon lainnya? Bahkan istri Habib, tahu dong seuzon itu seperti apa, sampai nilai sebegitunya mendukung salah satu paslon. Segitunya gimana Mbak, kita tuh milih itu sesuai dengan hati nurani. Nih ya, mendingan Mbak tuh ngajarin saya ngaji, saya akan pakai ilmu Mbak. Apalagi nih ya, Mbak tuh artis, istrinya Habib. Wah, saya kalau diajarin sama Mbak
apalagi dengan gratis. Seneng mbak saya mbak.